Aku record ya. Oke, langsung aja masuk TLC mulu ya guys. Nah, jadi untuk di hari ini sebenarnya ini bakal jadi cepat karena ini untuk TLC mallnya aku pakai Whimsical. Jadi ini kasarannya ini sebagai bridging aja ya. Kontekstualnya sebagai konten marketing itu sebenarnya kalau di tiering lagi, di layering lagi, itu tuh skill setnya konten marketing dia ada satu layer, posisinya satu layer di atas sosmed, sosmed spesialis, di atasnya si SEO, SEO on page. Kalau SEO sebenarnya kalau misalkan banyak tim itu dia bisa dibagi ada yang on page, off page, ada yang strategis, ada yang artikel gitu. Cuman kalau misalkan di SEO dia biasanya di SEO artikel gitu karena berurusan dengan blog, blog post gitu. Nah, biasanya dua itu. Tuh, nah, untuk yang detail Simul ini fokusnya ini lebih ke kontekstual konten marketingnya, yang di mana ini bisa ke impact ke secara marketing goals gitu. Nah, ini biar kita line juga, ini ceritanya kita sebagai konten marketingnya di ini ya di Traveloka ya. Tuh, karena di Traveloka itu dia memang ada divisi sendiri yang urusannya itu konten marketing kalau nggak salah. Selain Traveloka, si siapa sih namanya Tiket.com itu juga ada. Itu kan dulu kemarin ada like instructor dari Tiket.com sih. Itu posisinya konten marketing juga. Tuh. Nah, dalam konten marketing, frameworknya itu apa atau secara workflow itu sebenarnya secara company itu mungkin blueprint ya, yang sebagai pegangan itu sebenarnya ada 6 step, 5 sampai 6 step lah gitu. Nah, teman di sini tuh ada 6 ya 6 gitu. Di sini bakal cakup ada 6 step gitu. Nah, yang pertama itu teman-teman adalah yang paling penting itu adalah define dari sisi goals-nya gitu. Nah, goals-nya ini maksudnya apa? Goals-nya ini adalah ngelihat dari sisi kebutuhan marketingnya gitu. Nah, di sini yang paling gampang banget teman-teman bisa lihat dari mendefine dari sisi goals. Bentar, aku lupa. Oh, dari recording kan ya. Yang paling cepat itu adalah biasanya pakai 4 ini. Nah, goalsnya itu ada di dua level. Bisa ngelihatnya. Dari sisi high level goal, which is OKR. Ini akan ngikut biasanya dari sisi marketing, biasanya. Gitu. Jadi seperti biasa, common-nya itu pasti increase number of transaction lah, gitu. Karena ujung-ujungnya, eh ini kalau secara whole banget ya, marketing pasti udah pasti transaction, gitu. Nah, channel sama funnel dan juga content marketing goals KPI ini biasanya eh konten marketing itu akan selalu berurusan dengan awareness gitu. Jadi makanya secara funnel itu bakal selalu ada di atas. Itu cuman kalau dari si pemilihan channel ini case-nya kita eh, untuk di silabus ini kita akan fokusnya konten dengan penggunaan channelnya itu di blog post, which is on page article gitu. Nah, on page article itu kalau yang teman-teman tahu kan itu masih part scope of work-nya dari SEO kan. Gitu. Cuman ada beberapa konten pilar atau konten tim itu yang memang come up itu dari tim konten, konten marketing. Gitu. Biasanya itu yang memang kebutuhannya kalau misalkan kayak ada campaign besar atau ada yang kebutuhannya itu fokus ke full funnel gitu, karena yang ngebedain SEO bikin konten sama si konten marketingnya ini posisinya konten marketing itu adalah owning dari sisi funnel marketingnya gitu. Kasarannya konten marketing itu dia bisa bisa bikin konten untuk full funnel, cuman SEO itu dia
akan selalu fokusnya itu di atas sama di tengah gitu. Nah, cuma untuk di skenario ini kita funnelnya pakai awareness ya, gitu. Nah, turun lagi ke goals KPI si content marketing itu ada dua. Nah, duanya ini adalah terdiri dari um, generate organic traffic, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah generate organic user engagement. Kalau kemarin teman-teman belajar dari sisi sosmed, pasti akan selalu consider kan engagement rate kan, atau matrix engagement dan lain-lain lah. Engagement kan kalau misalkan hitungan di sosmed itu kan hitungan mencakup actionnya itu like, save, atau archive, terus komen, atau share kan. So, nah, kalau kita lihat di angle yang blog post, itu sebenarnya bisa diterapkan. Gitu, makanya kalau misalkan kemarin teman-teman ngelakuin audit secara feature, pasti kan sering nemuin feature-feature itu yang share kan, share artikel ini gitu. Nah, itu tuh termasuk terkadang menjadi KPI-nya si anak konten, bukan jadi KPI-nya si SEO spesialis gitu. Jadi untuk ngedefine goals-nya kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, turun lagi, kedua ini ngedefine audiensnya. Nah, ini tadi yang ditanya sama Kak Fitri. Dari sisi user persona. Emang user persona, berarti kan pertanyaannya apakah user persona itu harus selalu berurusan dengan influencer? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Gitu. Nah, cuman cara garis besarnya untuk tentuin user persona itu sebenarnya frameworknya ada. Contohnya tuh kayak gini. Jadi, setiap brand pasti akan selalu punya lebih dari satu user persona. Nggak mungkin satu aja. Gitu. Kalau misalkan teman-teman cuman tahu satu, itu kemungkinan besar itu adalah winning user personanya yang akan selalu di-highlight atau akan selalu diprioritaskan lah biasanya. Tuh. Nah, cuman secara best practice-nya, sweet spot-nya itu pasti akan minimal dua secara user persona. Nah, biasanya ngelihatnya itu dari sisi paling gampang dari sisi produknya nentuinnya gitu. Nah, cuman di sini aku udah ada bikin dua user persona yang aku pakai levelnya, user personanya itu di level industri dan dari sisi service atau produk yang benar-benar fit sama Traveloka. Jadi aku ngelihat dari sisi relevansinya Traveloka dengan audiensnya gitu. Nah, di sini aku ada dua. Yang pertama itu ada yang user persona family with 5 to 7 years old kids gitu. Jadi hitungannya ini eh, orang yang punya keluarga baru lah dan punya anak dan umur, setahuku ya, correct me if I'm wrong juga ya. Sebenarnya kan kalau anak kecil itu kan kalau bepergian itu naik pesawat tidak terhitung tiket itu di umur 1 tahun ke bawah kalau nggak salah ya. Cuman kalau udah di umur 1 atau 2 tahun itu udah dikenain udah dikenain harga gitu. Jadiin satu penumpang. Nah, cuman temanku yang kebetulan juga udah punya anak juga umur 1 tahunan bilang kalau umurnya 1 tahun itu susah diajak travel. Yang paling aman tuh kan biasanya 3 tahun ke atas. Itu yang udah udah apa ya, udah agak better lah untuk diajak jauh gitu. Nah, pemilihannya di sini kenapa 5 sampai 7? Karena ini udah masuk usianya SD. Jadi harusnya udah bisa ya di brief lah. Kalau misalkan mau pergi jangan rewel. Kalau misalkan rewel konsekuensinya apa gitu. Nah, ini aku udah nentuin user persona yang pertama. Nah, terus di di user persona itu teman-teman harus ngedefine 3 variabel utama untuk ngedefine audience yang teman-teman mau aiming. Yang pertama itu ada things your audience want to achieve. Itu gunanya untuk expected resultnya apa.
biar tahu istilahnya itu kita mencoba untuk ada di dalam sepatu si audiens tersebut karena biar tahu pain point apa sih yang mereka sedang rasakan atau yang sedang mereka coba untuk tackle gitu. Nah, di sini aku untuk di poin satu di sini aku berangkat nih itu dari plan family trip that is comfortable yang pasti pasti comfort child friendly itu udah pasti dan juga easy to manage gitu karena aksesibilitas itu pasti akan selalu dikonsider sama eh, yang family traveler gitu sih menurutku ya gitu karena aku juga di tempat kerjaku yang kemarin aku lumayan beberapa segmen segmen audiensku tuh ada yang family juga sih gitu dan aku coba ngambil NPS itu mereka cukup consider dengan akses pertama aksesibilitas yang pertama yang kedua family friendly which is bisa untuk anak kecil gitu jadi makanya child friendly itu paling apa ya garis besarnya terus sama easy to manage gitu cuman di sini aku coba tambahin lagi while staying within budget and ensuring a fun experience of children gitu terutama untuk while staying within budget ya gitu karena untuk eh di sini aku mau coba untuk eh satu kali jalan cuman bisa dapet dua sisi. Jadi family traveler yang nggak consider dengan masalah duit. Jadi mau berapa aja selama itu benefitnya banyak itu bisa. Cuman yang kedua itu family traveler. Cuman mereka cukup bisa consider dengan sisi budgeting. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan planning atau sesuai dengan budgetnya mereka. Gitu. Jadi planku tuh ada dua sebenarnya untuk mencakup dua hal itu. Nah, setelah nomor satu udah di-define, lanjut ke variabel yang nomor dua, challenges in workflow. Challengesnya ini itu akan reflect ke nomor satu. Ketika udah kita menempatkan di dalam sepatu user yang mau kita aiming sebagai user persona, pasti secara apa ya, by nature-nya itu pasti akan tahu pain point-nya itu apa. Nah, biasanya pain point itu bisa dipakein sebagai challenges in workflow gitu. Di sini aku masukin limited time to plan and compare option, difficulty finding family friendly hotels and transportation, and the need to balance comfort, schedule, and budget gitu. Secara garis besar mah kasarannya kalau disingkat masalah itinerary dan juga budget gitu. Pas itu kan selalu jadi challenge sih gitu. Terus yang ketiga ini mencakup masalah behavior and content consumption gitu. Nah, eh ini sebenarnya akan reflect ke user persona ini, which is si family with 5 to 7 years old kids, itu secara behavior dan juga content consumptionnya itu lebih condongnya mereka engage-nya ada di channel apa dan secara karakteristik kontennya seperti apa gitu. Jadi makanya itu kasarannya ya untuk cara ngedefine gimana mau ngelihat si variable tiga ini. Jadi di sini aku bikinlah actively search for travel tips and family friendly recommendation through blogs and articles. Terus juga ada destination guide, itinerary suggestion before booking, tas informatif and practical content gitu. Jadi secara garis besar ini behaviornya ini kan aku mencoba membikinkan untuk dalam kata-kata. Tapi kalau misalkan di Thief Insight-nya secara secara garis besar behaviornya ini eh, lebih condong untuk takes time dalam mengambil sebuah decision untuk traveling. Itu dalam mencakupi pertama budgeting, itinerary, transportation, dan juga hotel. Gitu. Jadi
Makanya behaviornya ini, kalau misalkan teman-teman lihat, ini actively search for travel and family friendly recommendation gitu. Jadi kan ada kata kerjanya aktif kan gitu. Jadi ya aktifnya ini yang mencoba aku untuk masukkan sebagai behaviornya gitu. Nah cuman untuk secara placementnya itu aku udah mulai agak niche gitu. Niche-nya itu lewat dari sini, through blogs and articles gitu. Nah ini sebenarnya eh yang paling enak untuk brainstorming, untuk bikin-bikin kayak ginian karena katanya kalau misalkan teman-teman udah dapet poinnya apa, cuman bingung untuk nge-translate sebagai sentences, itu bisa pakai ChatGPT kalau saranku. Jadi kalian bisa brainstormingnya di sana. Itu yang penting kalian udah tahu user personanya apa, things audience yang mau di-achieve itu tahu secara intinya, cuman nggak tahu kata-katanya mau kayak gimana. Itu eh, menurut saranku bisa brainstormingnya pakai ChatGPT gitu. Cuman pinter-pinterin prompting aja sih menurutku. Begitu. Nah, sebelum lanjut ke step 3 define your channel, ini agak teknikal. Ada yang mau ditanya nggak untuk yang step 1, step 2? Atau aman? Aman sejauh ini. Oke, terima kasih sudah merespon. Lanjut ke step 3 define your channel. Nah, define your channel ini agak sedikit teknikal. Kenapa? Karena ini akan mirroring ke user persona yang udah di define di step 2 gitu. Karena sebenarnya referensi itu ngambil adaptasinya seperti ini. Jadi, eh ini persona A diturunin lagi, di bawah sini mereka channel consumptionnya mostly ada di mana ngambilnya. Terus nanti di bawah ditranslate lagi ke dalam planningnya kita. Kita dalam mau distribusiin konten yang udah mau kita plan, kira-kira priority channelnya mau apa gitu. Nah, di sini aku coba menggunakan formatnya modelnya kayak gini. Jadi secara user persona, yang pertama, aku secara placement source-nya, content consumption-nya, itu ada 4 yang aku lihat. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari based on dari research. Dan juga mencoba melihat secara journey-nya, kalau misalkan aku ada di posisinya mereka bakal seperti apa. Gitu, karena aku mengandalkan dari sisi ini, variabel satu sama variabel 2-nya. Gitu. Nah, di sini aku ada 4. Pertama, blog artikel. Cuman di sini aku coba ngedefine blog artikel apa sih yang cocok sama user persona satu. Kalau misalkan aku punya anak 5 sampai 7 tahun gitu. Nah, biasanya aku pasti aku lebih prefer untuk blog nggak tuh. Blog artikel yang travel tips, family friendly guides, sama yang itinerary gitu. Nah, kenapa aku blog sama artikel taruh nomor satu? Karena jujur dari sisi hierarki konten, meskipun banyak sekarang itu konten tentang itinerary atau tentang guide atau tentang tips yang ada di taruh di konten sosmed kayak TikTok atau apapun itu, jujur menurutku blog sama artikel itu lebih credibility-nya lebih tinggi menurutku. Itu kenapa? Karena journey untuk mendapatkan artikelnya ini aku harus nge-type dulu di Google Search-nya. Jadi kan Google Search itu kan bakal ngasih hasilnya semuanya ya. Jadi kalau misalkan even di konten TikToknya nanti bakal ada terkonten dengan keyword yang aku type, which is search terms, itu kalau misalkan posisinya kalah dengan artikel yang aku pilih, blog artikelnya, pasti aku bakal milih blog artikelnya. Gitu kan. Karena kan secara by nature-nya orang lebih prefer untuk
pilih yang selalu gampang ditemuin atau gampang kelihatan, which is di first page dan juga selalu di urutan 1 sampai 5 gitu. Karena orang kan mager ya nge-scroll ya gitu. Jadi eh seharusnya dengan posisi 1 sampai 5 berarti itu dari sisi relevansi antara konten dengan sistem yang aku query itu cukup tinggi. Jadi makanya aku taruh nomor 1. Tuh. Nah, terus yang kedua itu aku ada parenting dan juga family travel website atau forum gitu. Sebenarnya kasarannya mirroring ke Facebook group aja sih atau WhatsApp group aja sih. Cuman ngeliat angle yang agak lebih catchy aja. Makanya aku coba untuk cari yang website atau forum gitu. Nah, forum ini bisa berbentuk yang aku mention lagi yang sebelumnya, dari itu mau forumnya di Facebook atau mau yang di WhatsApp atau mau yang kayak di Slack atau mau Discord atau apapun, selama forumnya itu tentang parenting dan juga family travel, itu juga bisa masuk tuh. Nah, terus yang ketiga itu ada Google Search. Ini Google Search ini aku masukin secara keyword intentnya yang berhubungan dengan informasional dan juga planning queries. Kenapa aku masukin ke sini? Karena mau gimana pun, orang kalau misalkan udah tahu mau nyarinya apa dan butuhnya apa, tapi nggak dapet-dapet, pasti ujung-ujungnya akan selalu, apa ya, kasarannya kayak nge-search term baru terus gitu. Jadi kayak misalkan tips travel apa, itu udah dicari awal, terus udah ketemu artikel beberapa, tapi masih belum cukup dan masih butuh informasi lebih, pasti dia bakal cari search term yang baru gitu. Jadi makanya di sini aku masukin secara intent queriesnya itu nggak spesifik ke keywordnya. Nah, terus yang terakhir itu sosial media dan YouTube itu. Nah, ini balik lagi sosial media. Mungkin buat teman-teman, apa sih Genji kan akan selalu lebih cenderungnya kan consumptionnya kan yang visual driven kan, which is itu yang Instagram, yang TikTok atau yang YouTube kan. Karena lebih prefernya itu ngelihat dari sisi real interaction dan juga real time apa ya? Aku sih ngerasa kayak real time previewnya gitu. Kayak ngelihat testimoni secara langsung lah gitu. Cuman versi reviewnya si influencer lah, let's say misalkan gitu. Nah, cuman di sini aku naruh di keempat karena melihat dari sisi apa ya? Dari sisi kecenderungan di sosmed itu bisa nge-tweak messaging messaging yang sebenarnya. Jadi makanya aku taruh di akhir gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang tertipu dengan destinasi bagus padahal itu biasa aja. Nah, itu. Jadi itu balik lagi yang gue bilang. Jadi kayak credibility itu pasti bakal akan selalu cukup menang ada di blog sama artikel. Ini untuk POV ku ya, untuk keyakinanku ya, gitu. Tapi balik lagi ke keyakinan masing-masing. Tuh. Nah, jadi itu secara garis besar alasan aku bikin 4 placement sourcesnya ini. Gitu. Nah, ketika teman-teman bikin, teman-teman juga harus ngebikin kenapa reasoningnya di tiering seperti ini. Gitu. Kalau misalkan lebih dari satu, gitu. Kenapa ini misalkan kenapa sosmed ditaruh nomor 1, alasannya kenapa, terus yang nomor 2 misalkan YouTube itu kenapa, gitu. Jadi harus ada reasonable di baliknya. Bukan hanya karena kontenku itu cocok cuma di channel ini aja, gitu. Itu sebenarnya bisa masih bisa masuk, cuman eh itu terlalu melewati beberapa step yang akan kita lakukan ini, gitu. Karena di sini kita bakal bikin priority channel di bawahnya. Di sini priority channel, eh di sini penempatannya itu adalah seberapa kontennya kita ketika di post atau di publish itu benar-benar
bisa sesuai dengan user persona yang kita targetin gitu. Nah, karena di sini kita case-nya pakai blog artikel untuk di konten marketingnya ini, karena kita fokusnya bakal ke digital PR lewat blog post. Jadi di sini aku pakai on page artikel, blog post. Yang kedua itu sosial media dan YouTube, dan yang terakhir digital PR gitu. Nah, ini sebenarnya digital PR kan eh kasarannya kalau misalkan teman-teman masih bingung kayak gimana digital PR itu, teman-teman bisa cari di Medium kayak gimana. Jadi digital PR itu esensinya adalah konten yang menggunakan data gitu. Jadi dia ada visualnya dan juga dia data driven. Dia ada source data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu teman-teman bisa cek aja di Instagram namanya data to visual. Itu semua kontennya tuh eh, konten timnya aku bisa bilang itu digital PR sih. Gitu karena dia mm, ada source data yang bisa dipertanggungjawabkan dan dia secara sifat kontennya dia credibility gitu. Dan juga bisa dipertanggungjawabkan juga sih sama pembuatnya. Gitu. Jadi kurang lebih untuk bikin define your channel, untuk define channel itu kurang lebih seperti itu. Jadi variety channel itu pasti minimal ada satu. Cuman kalau teman-teman merasa ini kontennya bisa didistribusikan ke channel lain, itu nggak apa-apa ditaruh. Gitu. Nah itu step yang ketiga. Lanjut step yang keempat. Step keempat itu adalah teman-teman harus nge-define dari sisi konten intent berdasarkan dari funnel. Itu yang aku mention sebelumnya. Kenapa apa pembedanya konten marketing spesialis dengan SEO spesialis? Itu adalah dari sisi ruang geraknya untuk kebikin konten. Karena konten marketing itu bisa nge-cover full funnel. Nah, cuman sebelum nge-define intent kontennya, teman-teman itu harus nge-understanding dari sisi stakeholder dari brandnya teman-teman. Ini kita bayangkan si Traveloka ya. Secara garis besar kan Traveloka itu kan OTA kan ya. Dan juga secara produk kategorinya pun dia secara service offernya lumayan cukup banyak kan. Dijual tiket, rental, eh, tiketnya pun banyak. Tiket pesawat, tiket wisata, tiket playground, terus juga hotel juga ada. eh Ya kurang lebih seperti itulah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari sisi produk yang mereka tawarkan, yang mereka apa ya, yang mereka bikinkan, itu kan secara garis besar akan berhubungan secara kita ngeliat secara bisnis model ya, itu akan berhubungan secara direct to customer gitu, D2C, temennya si B2C, business to customer, business to customer gitu. Nah, cuman di satu sisi ini kan tiket yang dijual, terus hotel yang dijual, itu kan semuanya itu kan managed by Traveloka. Cuman kan secara owning itu kan dia ada mitra kan. Gitu. Jadi makanya di sini secara stakeholder itu ada dua, internal sama eksternal. Gitu. Nah, eksternalnya itu si partners. Internalnya itu si user gitu. Sorry, kebalik. Internalnya itu si partner, eksternalnya itu si user. Gitu karena kenapa itu internal? Karena pasti hubungannya itu pasti bakal ada berhubungan dengan agreement secara kontrak dan juga aku nggak tahu deh OTA itu seharusnya ada sharing profit deh atau ngambil komisi harusnya ya. Tuh jadi makanya itu sebagai internal. Nah sedangkan eksternalnya ya udah yang user-user yang mau yang pengen cari eh travel aja gitu. Jadi sini aku di bedahnya ada dua, ada partner sama user. Nah di bawahnya ini apa? Di bawahnya ini adalah touch point antara brand, which is Traveloka, dengan si stakeholdernya, which is dua ini. Nah,
kasarannya gimana Traveloka itu bisa tetap eh, keep up, keep in touch dengan si partnersnya sama si usernya di dalam digital environment-nya dia atau asetnya dia lah, which is di website dan app-nya kan, gitu. Nah, di dalamnya partnernya ini eh bisa di apa ya? Bisa diwakilkan dengan menggunakan secara statistik. Statistik ini lebih fokusnya ke kayak ke image banner gitu. Karena kan kalau di Traveloka tuh dia ada di bagian hero session itu pasti bakal nge-highlight promo, tapi promonya itu pasti bakal nge-highlight si eh, brand partnersnya kan. Biasanya tuh di tiket pesawat kalau misalkan ada promo-promo yang sifatnya khusus gitu, gitu maskapai. Nah, terus yang kedua ada collaboration, terus yang ketiga landing page. Nah, landing page ini sifatnya contohnya itu kayak Traveloka yang ngebahas tentang promosional. Promosionalnya yang misalkan sama Citylink atau maskapai Sriwijaya Air gitu. Yang dibikinin dedicated landing page khusus untuk si partner ini aja gitu. Nah, sedangkan untuk user di sini ada empat. Ada blog post, bisa keep in touch dengan blog post, which is artikel. Yang kedua dengan video, which is dengan YouTube, channel YouTube, video account TikTok dan sosmed. Yang dimana itu kita nanti bakal ambil KPI-nya dari sisi video views dan juga engagement-nya. Terus yang ketiga itu ada promotion, pasti promotion ini akan reflect dengan revenue juga sih, gitu. Dan juga yang terakhir itu Reels, gitu. Nah, sebenarnya bisa masuk ke video juga, gitu. Cuman pembedanya di video ini untuk sekelas yang udah established kayak OTA si Traveloka, Agoda, sama si Tiket.com, pasti secara kontennya video itu yang khususnya itu video yang untuk formatnya yang bukan vertikal gitu. Jadi yang memang khususnya untuk yang 19:8 yang khusus untuk placementnya kayak YouTube gitu atau apapun gitu. Nah, Reels kan secara formatnya kan itu vertikal ya gitu. Jadi akan lebih condong ke sosmed centric gitu. Nah, jadi ini step yang pertama. Ketika teman-teman udah nggak mengunderstand stakeholder-nya lah gitu. Terus yang kedua itu adalah teman-teman coba nge-breakdown dari sisi user journey-nya, which is si external stakeholder-nya, si user. Nah, ini kita pakai funnelnya itu yang secara common aja, awareness, concentration, conversion, gitu. Nah, di sini sebenarnya 11 12 dengan keyword intent. Cuman ini ditranslate ke versi konten. Jadi ada di mana itu hampir sama kalau di sosmed kan belajar tentang konten konten pilar kan ya, konten pilar dan konten tim kan. Itu hampir sama juga kayak gini. Cuman ini fokusnya ke intent. Intentnya itu ngelihat dari sisi user funnelnya. Kalau misalkan user funnelnya yang lagi di awareness, kira-kira intentnya apa yang cocok ya, gitu. Ini yang di consideration seperti apa ya, gitu ya. Kalau misalkan di conversion, eh, konten intent yang cocok untuk ini kurang lebih kayak gimana ya, gitu. Jadi ini skill setnya hampir sama kayak di Facebook Ads, Meta Ads, gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya itu adalah untuk nge-personalize kontennya sesuai dengan eh, user yang mau di aiming gitu. Nah, kalau misalkan kita track back lagi, user persona yang udah aku bikin kan ada dua. Ada yang family, sama ada yang couples gitu. Nah, cuman balik lagi ke marketing, eh, ke objektif dari sisi konten marketingku itu adalah fokus generating traffic dan juga engagement.
Jadi kemungkinan besar dua user persona itu bisa taruh di masuk ke awareness sama consideration gitu. Jadi secara intentnya nanti aku kurang lebih kayak gini lah. Kalau misalkan ditranslate, ada informatif, more detail content, edukatif, entertaining gitu. Kalau misalkan ditanya apa yang ngebedain dan gimana kita bisa tahu kontennya ini adalah untuk awareness atau consideration ketika dijadiin artikel, itu adalah dengan cara teman-teman harus ngebaca dari awal sampai akhir, terus ngeliatin kontennya dan perhatiin dari sisi akhirnya. Jadi narasi di awal sampai tengah, terus narasi akhirnya. Narasi akhir tuh pasti bakal call to action. Cuman lihat di akhirnya itu mau ngarahinnya kemana. Kalau misalkan mau beli, misalkan untuk transaction pasti dia bakal selalu hard selling gitu. Cuman kalau misalkan yang awareness sama consideration, dia pasti akan selalu ngarahin untuk ngelanjutin baca another artikel gitu. Jadi kasarannya ada cycle artikel yang harus dilanjutin gitu. Kok misalkan teman-teman udah baca artikel A, di akhirnya kalau misalkan disuruh direkomendasiin di dalam teksnya, di body teksnya, descriptionnya, bukan di bagian feature yang recommendation artikel ya. Itu kalau misalkan ada kayak gitu, untuk rekomendasiin baca artikel yang lain, itu berarti secara garis besar itu udah pasti consideration gitu. Nah, lanjut ke bagian kelima. Itu adalah define your content ideation. Nah, untuk di bagian sini, ini sebenarnya content ideation itu yang paling sering dipakai, yang paling common, itu biasanya ada dari dua. Ada eh, dua angle lah, mungkin aku bisa bilang. Yang pertama itu adalah dari sisi brand kita sendiri. Yang kedua itu cari inspirasi, gitu. Kalau aku biasanya kalau clustering ya, biasanya bisa ngelihat dari sisi owning sama dari sisi eksternal biasanya. Owning itu maksudnya ngeliat dari sisi branding, dari sisi brand yang dimilikin. Contohnya kayak gini, dari sisi brand breakdown, connect brand ke general topic, see what user saying, understand internal data. Nah, brand breakdown nanti aku bakal jelasin karena aku bakal pakai ini, karena ini yang biasanya sering dipakai. Cuman yang kedua ini connect your brand with general topic, ini akan berhubungan dengan strategi dari sisi SEO gitu. SEO biasanya dia bakal punya strategi untuk bikin cross industri artikel. Itu gunanya untuk apa? Gunanya itu adalah untuk nge-capture eh, user attention agar dia bisa masuk ke dalam environmentnya si Traveloka. Gitu. Contohnya maksudnya gimana? Contohnya yang paling sering dilakuin OTA itu ngebikin artikel tentang eh movies, tentang film. Ini kan kalau misalkan secara balik lagi ya agak flashback dikit ya kayak CEO ya. Kalau kita ngomongin secara authority kan yang punya kuasa untuk ngomongin film kan pasti yang website-website yang berhubungan dengan niche-nya tuh di perfilman kan. Itu sih perfilman kayak 21 itu bisa, CGV itu bisa. Cuman kalau Traveloka pasti nggak bakal kan. Cuman dipakai. Kenapa? Karena udah pasti orang seluruh dunia suka nonton film. Pasti search volume besar. Nah, karena ada kebutuhan untuk aiming KPI untuk generate traffic yang cukup banyak, itu bisa dipakai strateginya. Jadi cross industry di luar dari si travel OTA itu bisa gitu karena itu dia masuknya ke general topic gitu.
Terus kedua, yang ketiga itu ada si what your user are saying, itu biasanya ngeliat ke testimoni. Terus yang terakhir itu understand your internal data. Ini balik lagi ke internal data ini akan data-data yang di-owning eh, dari sisi brand. Either itu dari sisi sales, data sales, atau dari sisi data user acquisition, atau dari sisi data data branding dari tim brand. Biasanya tim brand tuh ngurusin user persona sih. Tuh, itu juga bisa dipakai. Tuh. Nah, cuman di sini aku makainya dari sisi brand breakdown. Kenapa? Alasannya karena Traveloka itu sangat banyak servisnya, produknya. Karena saking banyaknya, ini yang perlu di-utilize gitu. Dan setiap produknya pun kategorinya itu sebenarnya bisa makin besar lagi untuk dibahas. Jadi makanya yang paling common itu dari sisi brand breakdown. Tuh. Nah, ini aku coba breakdown dari sisi produknya si Traveloka. Dia ada car rental, tourist destination, billing top up, attraction, tour packages, experience, vacation, tiket, accommodation, culinary, destination. Itu. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya itu di bagian sini ya. Di bagian sini harus coret-coret sih. Harus dicek-cek di bagian sini, di kategori sini, sama juga yang di bagian sini. Aduh, sorry, agak mensyong. Tuh, itu juga bisa dimasukin. Cuman aku mencoba untuk tidak memasukkan semua aja biar nggak kebanyakan. Nah, untuk di produk-produk, biasa sih kalau orang bisnis bilangnya bisnis unit ya. Ini dari banyaknya bisnis unit Anda Traveloka di sini, untuk caseku, di sini bakal ada dua yang dipakai. Itu dari sisi turis destination dan juga vacation and travel tips. Gitu, karena balik lagi, karena user personaku itu dan juga yang tiga variabel yang udah aku define semuanya sangat cocok dengan dua hal ini, jadinya aku pilih dua ini. Gitu. Nah, ketika udah dipilih ini, dua ini teman-teman turunin. Jadi travel tips, di sini aku coba turunin jadi travel tips sama destination. Nanti di sini biasanya ini akan menjadi part teman-teman brainstorming untuk content ideation gitu. Jadi topiknya travel tips, nanti kira-kira kalau misalkan travel tips ini aku bisa dijadiin konten apa aja ya gitu. Ini contohnya ada tips traveling hemat libur akhir tahun, tips memilih hotel saat liburan akhir tahun, hack untuk pengalaman liburan yang berkesan, tips untuk road trip sama keluarga, tips liburan anti gagal gitu. Ini juga destination juga gitu. Nah, di sini travel tips, kalau misalkan teman-teman cek lagi agak lebih detail, di sini hmm, ada dua key factor yang sebenarnya yang aku fokusin. Pertama itu adalah tipsnya, either itu mau tips untuk traveling atau mau memilih, tapi harus ada kata tips. Aku aiming di sananya, kata kerjanya. Terus yang terakhir, sorry, yang kedua itu adalah liburan akhir tahun. Gitu, karena meskipun posisinya ini kita sudah di Januari, OTW Februari, tapi kan bentar lagi mau ke Lebaran kan. Gitu. Jadi setidaknya masih terkonten dengan libur, cuman nanti eh, dua kata di belakangnya nanti tinggal diganti sama Lebaran. Gitu. Nah, untuk in destination, ini kayak gini, kurang lebih. Rekomendasi tempat wisata yang menarik untuk bersama keluarga, rekomendasi hotel, tempat liburan keluarga, destinasi libur akhir tahun favorit di XXX itu lokasi ya. Terus yang di terakhir tempat wisata yang buka saat libur Nataru
gitu. Nah, di sini eh travel tips sama destination kan sebenarnya masih berhubungan kan sama user person aku kan. Cuman di sini eh karena KPI ku itu adalah secara funnelnya masih di awareness, cuman di KPI ku itu adalah fokusnya untuk generate traffic dan juga share. Cuman di sini aku mencoba untuk kontenku setidaknya masih bisa untuk ngepromosiin lah, bukan untuk jualan. Setidaknya masih masih bisa ngepromosiin gitu. Untuk masalah mau kejual atau enggak tuh ntar nanti lah gitu. Jadi aku mencoba untuk memilih secara content ideation topiknya itu di destination. Cuman untuk di ini aku bilangnya sih umbrella topik ya, main topiknya ya. Jadi untuk yang topik yang mau dibahas itu adalah destinasi libur akhir tahun favorit di tempat gitu. Di lokasi. Nah, di sini lokasinya aku ada Jogja, Bandung, Solo, sama Lombok. Jadi sebenarnya aku sesimpel kayak yang aku nggak mau pakai tempat-tempat yang terlalu common ya, misalkan kayak Bali atau misalkan kayak yang terlalu apa aja sih selain Bali? Kayak Bali aja deh yang terlalu overrated ya. Ya selain Bali lah pokoknya. Jadi aku makanya Jogja, Bandung, Solo, Lombok gitu. Nah, di sini selanjutnya ketika teman-teman case-nya kayak gini sama kayak aku, di belakangnya itu bisa objektifnya itu mengandalkan region, daerah, itu teman-teman sebisa mungkin pakai Google Trend. Jadi pakai search term, masukin semua si Jogja, Bandung, Solo, Lombok ini. Gitu. Kenapa? Karena track back lagi sedikit ke bagian SEO, karena kita mencari si keyword location ini yang mempunyai search volume yang tinggi. Itu yang pertama yang udah pasti. Yang kedua, itu adalah ngelihat dari sisi progress search volume growingnya gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ngeliat dari sisi chartnya ya, trendline-nya ya, ini kan fluktuatif. Cuman secara garis besar empat ini ya growing lah gitu. Cuman di satu sisi ketika kita comparing empat-empatnya ini antara satu dengan yang lain, kita ngambil garis besarnya ngambil dari sini. Lihat dari sisi bar chartnya. Mana yang benar-benar paling punya performanya bagus. Which is kan yang merah sama yang hijau gitu. Cuman di sini aku memutuskan pakai Solo, nggak mau pakai Bandung. Karena orang yang ke Bandung udah pasti kalau nggak orang Jakarta ya orang yang dari emperan yang untuk liburan cepat aja gitu. Nah di sini aku masukin Solo. Jadi ketika udah dapat ininya desi liburan libur akhir tahun favorit di Solo. Aku udah nemu tuh, udah dapet tuh topiknya dan juga lokasi region yang bakal aku masukin di topikku gitu. Nah, ketika udah dapat teman-teman harus ngelakuin double check dari sisi konten idenya. Nah, ini yang harus dicek. Apakah konten ideation teman-teman itu ada tiga dari enam value ini, sama ada delapan egg news values gitu. Kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak satu? Kenapa nggak dua? At least setidaknya tiga gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya teman-teman bisa milih yang teman-teman mau, bisa fulfill di mana. Cuman yang paling gampang itu sebenarnya ada tiganya itu terdiri dari simple, kredibel, sama konkret. Karena tiga hal ini dari value konten yang masih bisa kita atur dan masih bisa kita pilih atau kurasi. Kalau misalkan masalah emotional story, unexpected, itu jujur, sorry, lima ini. Tiga dari lima berarti. Bukan enam, sorry. Karena unexpected sama emotional story, jujur, itu kan memang bisa kita bikin. Cuman kan skill setnya itu kan
tuh lebih ke high level skill kan, gitu. Nah, sedangkan kita kan kebutuhannya itu cuma untuk ke secara bisnis doang kan, ke metrik bisnis kan, ke KPI-nya, gitu. Jadi, yang paling masih bisa kita dalam cakupannya kita itu adalah simple, konkret, kredibel. Nah, maksudnya apa? Simple itu, misalkan ini, 7 destinasi libur akhir tahun favorit di Solo. Secara simpelnya, ide kontennya masih simple. Nggak terlalu yang ribet-ribet banget. Dan dengan ngelihat dari title kontennya, itu user masih bisa menangkap dengan clear konten ini ngebahas tentang apa. Gitu. Nah, konkret. Konkret itu sebenarnya fokusnya ke apa ya? Spesifik niche-nya tentang konten ini ngebahas apa. Gitu. Nah, karena ini kan kita ngebahasnya title-nya, title topiknya itu ngebahas tentang destinasi. Dan destinasinya itu ada 7. Jadi nggak mungkin kurang dari 7 atau lebih dari 7 kan. Gitu. Jadi ini udah pasti konkret dan juga udah pasti ini destinasinya ada di Solo gitu. Jadi konkretnya ini masih bisa kita atur dan masih bisa kita ubah kalau misalkan teman-teman punya plan yang lain. Nah, kredibelnya ini adalah kredibel lebih ke data untuk ide kontennya aja yang bisa didapetin. Nah, di sini kan data yang bisa kita dapetin eh, itu dari sisi berdasarkan karena kita nggak punya akses ke data internalnya si Traveloka ya, apakah Solo itu beneran bagus atau enggak. Cuman kita bisa berasumsikan bagus karena kita melihat dari sisi data dari Google Trends. Yang kita ngeliat dari sisi search volume-nya itu lebih tinggi daripada 4 yang lainnya. Gitu. Jadi kita bisa, jadi kita mengambil metodologinya dari sana. Gitu. Nah, itu ceknya dari sisi 5 value ini. Nah, terus kita coba cek lagi ke 8 news value yang ada di sini. Impact, timeliness, prominence, bla 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 gitu. Banyak lah pokoknya. Nah, balik lagi. Enggak semuanya itu kita harus ada. At least ada 3. Nah, apa aja sih 3 yang masih bisa kita dalam cakupannya? Yang masih bisa kita handle itu yang pertama impact. Nah, impactnya ini adalah kontennya ini bisa impactful karena bisa ngasih insight dan juga kasih informasi ke user yang baca topik si 7 destinasi libur akhir tahun favorit di Solo gitu. Ini akan benar-benar akan sangat impactful buat orang-orang yang benar-benar mau cari destinasi untuk dimasukin ke BM listnya dia yang kebetulan bakal pergi ke Solo liburannya. Ini pasti bakal impactful. At least setidaknya impactfulnya dia bisa dapat informasi minimal segitu. Nah terus yang kedua ada proximity. Proximity. Nah, ini di kontennya memiliki apa ya kayak geografikalnya secara audience karena secara garis besar ini ide kontennya kan udah pasti karena selain ada topik, ada keyword location ya. Ini udah pasti fokusnya orang-orangnya akan eh, punya intentnya itu navigasional gitu. Navigasionalnya at least akan menuju ke Solo atau will be soon go to Solo gitu. Jadi sifatnya masih punya kemungkinan untuk mengarahkan sih gitu. Nah, terus juga timeliness. Nah, timeliness ini sebenarnya ini sebenarnya masih agak PR. Kadang bisa diatur, masih bisa kita handle, tapi masih kadang gak juga gitu. Cuman kalau misalkan dalam skalanya itu apa ya? eh Lebih dari minggu, biasanya sih tahunan ya. Misalkan tempat rekomendasi liburan selama tahun 2025 gitu. Atau untuk next year itu masih bisa. Dan itu sifatnya masih bisa evergreen. Cuman PR-nya, PR itu harus update terus.
Jadi kontennya harus dilihat karena perubahan setiap destinasi wisata kan pasti bakal dipengaruhi sama angka wismannya kan. Wisatawan mancanegara atau wisatawan lokalnya kan. Dari sisi apa sih namanya? eh Arrivalnya si pesawat gitu. Jadi harus diperhatiin itu. Gitu. Jadi makanya kurang lebih tiga ini sih menurutku yang masih bisa dihandle lah. Gitu. Nah lanjut ini step terakhir yang keenam. Ini ketika teman-teman udah punya content ideation itu pasti akan berpikir gimana caranya content ideation ini yang udah dipilih secara udah punya topiknya itu ditranslate ke digital PR gitu. Nah, ini jatuhnya untuk nge-convert kalau misalkan topiknya ini yang awalnya udah di planning bisa fit untuk di artikel, tapi mencoba untuk di-convert ke digital PR, itu gimana? Gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau dengan topik kayak ini kan sebenarnya kan cukup blog post friendly ya. Tapi sebenarnya ini bisa di translate ke digital PR gitu. Karena kan yang seperti aku bilang digital PR itu kan dia secara harafiahnya kan akan berhubungan dengan konten visual, berhubungan dengan data dan juga source datanya. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya source data secara internal dan kerjanya di Traveloka dan bisa mengakses kira-kira destinasi yang ada di Solo itu dia punya angka rating dan punya testimoni yang cukup bagus, angkanya misalkan 4/3/5 dan berapa gitu dan bisa di list, itu bisa dimasukin, dibikin digital PR. Tinggal di convert secara formatnya aja gitu. Nah, makanya yang aku bilang digital PR akan berhubungan data, jadi datanya mau ngambil dari mana, apakah public data atau private data. Kalau private data itu yang aku mention. Kalau misalkan teman-teman punya akses ke internal data, itu sifatnya private gitu. Nah, kalau misalkan public data, kalau misalkan ada BPS atau misalkan ada eh, perusahaan yang ngebahas untuk review-review gitu, itu bisa. Itu. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman mau agak ekstra manual tuh, cariin lah tuh di Google Maps satu-satu ratingnya berapa berapa review sendiri gitu. Nah tuh bisa mau kayak gitu. Itu metodenya kalau misalkan blogger tuh dulu kayak gitu kalau nggak salah, food blogger. Nah terus ini data source mau internal, external atau external second hand. External second hand ini contohnya Google Trend, official website, social media. Eksternal, survei. Sebenarnya juga iya sih, survei itu masuk eksternal. Cuman kan survei itu kan bayar ya, atau bisa juga dijalani sendiri ya. Tuh. Nah, cuman kalau yang survei yang dijalankan dengan, misalkan, jalanin sama tim BPS, itu jatuhnya eksternal sih. Tapi kalau survei dijalanin sama tim internal, sama tim, misalkan dari tim tim acquisition mau giniin nyebar survei, itu jatuhnya ke data internal jatuhnya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih guys untuk TL Simul hari ini. Ada yang mau ditanya mumpung udah selesai atau udah aman atau masih ada yang bingung memproses. Oke, meledak. Oke guys, nggak apa-apa. Prosesnya untuk bikin-bikinin tuh sebenarnya akan selalu seperti ini sih guys. Aku izin stop record ya.